saya prihatin sekali terus terang. Saya sedih sebenarnya. Sedih, malu. Karena di media sosial digiring Untuk apa? ke arah SARA ini, perbenturan politik adu domba Yang jadinya. membenturkan siapa? Politik. Siapa yang bikin Oh, akarnya. Asap apinya berarti. Iya, siapa yang bikin api? Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu Iya, berarti. yang bikin api siapa? Bangku nggak ada sentimen pribadi kan sama WK kan? Ada. Sama WK hubungannya baik. Aduh, sangat tanya dia dah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Setelah berapa kali dia ngundang niki, akhirnya Pak Mangku Pastike bersedia hadir ke Jak Bali. Suksemo niki Pak Mangku. Matur suksma mewali. Pokoknya ini karena tiang sering ngobrol dengan teman-teman wartawan, jurnalis. Nah, Pak Mangku Pastike ini katanya sosok yang kalau ngomong itu pokoknya news value gitu. Omongannya selalu bisa jadi judul gitu. Dan ini Pak lagi rame ini kan. Ini heboh seluruh Bali ini Pak. Kenapa Gara-gara statementnya Bapak Mangku Pastike mengenai pemecatan atau pemberhentian ini Pak? Pemberhentian DPD atau pemecatan ini ya? Di dalam tata tertib DPD RI, kode etik, Undang-Undang MD3 dan juga tata cara beracara, ini semua dokumen-dokumen yang kita pedomani. Itu tidak ada istilah pemecatan, ya, yang ada adalah pemberhentian. Oh, berarti bahasa sebetulnya bukan pemecatan gitu ya? Bukan. Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Nah, inilah nanti istilahnya itu. Bahaslah nanti Pak. Itu. Nah, mungkin sebelum masuk lebih dalam Pak, mungkin Pak jelaskan, Pak Mangku menjelaskan gimana sih kenapa bisa sampai ada pemecatan secara tetap ini, kemudian pemberhentian tetap. Aduh. Oke, sorry Pak Mangku. Pemberhentian secara tetap ini kemudian kenapa bisa Pak Mangku Pastike yang membacakan itu padahal wakilnya bukan ketua BK DPD. Dan pertanyaan publik sekarang ini kan apakah setelah dipecat ini AWK masih bisa tetap mencalonkan diri dan dipilih oleh masyarakat, dan setelah dipilih apa pengaruhnya keputusan ini terhadap nanti beliau kalau terpilih gitu, karena saya lihat Amati itu digoreng-goreng kemana-mana ini Pak Mangku. Ya, kalau digoreng dengan bumbu sedap kan enak ya. Oh gitu. Nah mungkin silakan Pak Mangku gimana ceritanya itu. Mungkin penyebabnya itu juga apa sebetulnya, karena kan Pak Pasek Suardike kemarin bilang ini sebetulnya tidak pantas diberhentikan karena kalau sebabnya mengenai masalah viralnya WK penutup itu di bandara itu. Gitu. Mungkin Pak Mangku bisa menjelaskan Pak Mangku. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu ada salah satu alat kelengkapan namanya Badan Kehormatan. Badan Kehormatan itu tugasnya adalah menjaga marwah, martabat, kredibilitas, kepercayaan orang kepada DPD RI baik sebagai lembaga maupun anggotanya. Ya, itu tugasnya. Jadi untuk itu Badan Kehormatan dibekali dengan undang-undang MD3, mulai dari undang-undang, kemudian ada peraturan DPD yang namanya peraturan tata tertib, tentang kode etik, dan ada juga khusus untuk proses pelaksanaan penanganan pengaduan maupun temuan. Itu yang diproses itu ada namanya tata cara beracara.
Tata cara beracara. Beracara, Beracara ya. di mana ini Mas? Beracara di dalam rangka menyidangkan dalam semacam tanda petik peradilan etik. Itu ada tata caranya. Kalau di dalam hukum umum, hukum pidana ada KUHP. Oke. Terus di dalam hukum perdata ada Reklamen Indonesia yang diperbaharui. Semua ada tata cara. Ya, jadi tidak bisa sak maunya saja. Ada prosedur, semua di situ ada. Katanya ada hak imunitas gitu. Itu adalah hak imunitas, ada dalam tata tertib, ada dalam Undang-Undang MD3 juga ada. Ya, tapi bagaimana menangani itu kan begitu. Ya, jadi secara prosedural bekerjanya Badan Kehormatan itu memang ada tata caranya. Ada tata caranya. Badan Kehormatan itu terdiri dari 19 orang. Yang memilih siapa jadi Badan Kehormatan itu dipilih dari daerah-daerah. Ya, jadi kan ada 34 provinsi. Alat kelengkapan yang lain itu semua masing-masing 34. Jadi satu provinsi diwakili oleh satu orang. Satu orang. Oh, berarti di setiap Bali alat sekarang kelengkapan yang lain ya. Hmm. Ada komite namanya, ada badan urusan legislasi daerah, ada badan perancang, ada panitia perancang undang-undang, macam-macam. Ya. Nah, salah satunya adalah Badan Kehormatan. Khusus Badan Kehormatan, tidak semua provinsi ada di situ. Oh, tidak. Masing-masing provinsi tidak. Jadi hanya 19 orang. Jadi diwakili diwakili oleh pemilihannya oleh gugus daerah. Jadi beberapa provinsi misalnya diwakili oleh satu orang. Yang memilih itu siapa? Yang memilih itu dipilih secara bergiliran. Tergantung mereka menugaskan siapa. Misalnya saya mewakili Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ini 3 provinsi, wakilnya 2. Wakilnya hanya 2 orang. Sekarang diwakili oleh Bali dan Nusa Tenggara Timur. Nah, itu penunjukannya berdasarkan senioritas tidak, atau usia atau apa gitu? Kesepakatan di antara para anggota dari masing-masing provinsi. Oh gitu. Ya, kemudian setelah itu dikumpulkan, setelah ditunjuk, baru kemudian dipilih siapa yang akan menjadi pimpinan. Oh gitu. Ada 1 ketua, ada 3 wakil ketua. Nah, 2 tahun, 3 tahun ya, 2 tahun lebih ini saya dipilih menjadi anggota dan sekaligus menjadi wakil ketua Badan Kehormatan. Gitu. Ketuanya Datuk Bandarobasa namanya dari dari Sumatera Barat. Ada Pak Martin Bila dari Kalimantan Utara, dan Habib Ali Alwi dari Banten, dan saya dari Bali. Siap. Nah, kemudian anggotanya ada 15 berarti, yang lainnya sisanya gitu. Dari 15 provinsi. Jadi 19 orang ini semua berbeda provinsinya. Tidak ada satu provinsi 2 gitu, tidak ada. Apakah ada semacam konspirasi di sana? Ini bagaimana ada konspirasi? Si AWK gitu. Karena netizen tuh menggiring-giring, ini Bali tikam Bali. Ini kenapa Pak Mangku bisa sampai melakukan pemberhentian, atau mungkin kenapa BK DPD ini sampai melakukan pemberhentian terhadap AWK ini? Mungkin publik banyak yang awam juga Pak Mangku, mungkin bisa dijelaskan lah kronologi. Itu Badan Kehormatan itu ya tadi saya katakan tadi tugasnya adalah menjaga marwah, harkat, martabat DPD sebagai lembaga maupun sebagai perorangan. Jadi ya bagaimana cerita konspirasi di situ? Tidak ada ya. Memang sudah ada kronologi sebelumnya gitu maksudnya. Tidak, iya berapa kali sudah. Sebelumnya ada AWK ini sudah pernah melakukan pelanggaran di DPD sebelumnya Pak Mangku? Ya sebenarnya ini
Sudah pernah ya. Sudah pernah. Sudah pernah. Saya dengar-dengar itu di media sosial tuh ada yang men-share tulisan dulu AWK sebetulnya pernah diberhentikan sementara gitu ya. Sementara waktu kasus Nusa Penida atau Buk-Buk kalau nggak salah itu yang dulu sebelumnya itu ya. Yang waktu demo-demo keras dulu di DPD itu ya mungkin. Tapi ya kita kan sebenarnya di samping untuk menjaga harkat martabat juga semua badan atau lembaga yang tugasnya menjaga tata tertib dan kode etik itu adalah secara tersirat juga tujuannya adalah untuk juga melindungi lembaga. Ya, jadi ada secara tersirat di bawah tidak dituliskan tugasnya melindungi ini tidak, tapi menjaga harkat, martabat dan sebagainya itu ada di situ terkandung juga di dalamnya bahwa kita supaya orang lain tidak seenaknya saja menilai dia tanpa dia mengetahui persis apa yang di dalam, menyalahkan dan sebagainya. Nah ini kita mencoba secara internal kita menyelesaikan sebenarnya sendiri. Berarti semua ibarat mahkamah etik ayah yang menghukum anaknya gitu berarti ya. Ya, jadi begini, sebelum orang lain itu jangan sampai orang lain lah menghukum anak kita atau menegur anak kita. Ya kita lah yang harus jaga. Itu sebenarnya ya, itulah tugasnya badan kehormatan itu. Gitu. Jadi sepanjang kita harus juga menjaga harkat martabat dari anggota kita, jangan sampai tercemar dan sebagainya. Itu. Tapi kalau diberhentikan kan ya karena sudah tidak bisa lagi misalnya dianggap sudah terlalu berat ya, terlalu tidak berat. Bisa dikontrol atau dikasih tahu gitu istilahnya. Sudah berkali-kali dan sebagainya. Berarti sebelum diberhentikan ini BKBDPD sudah sempat memberikan peringatan kepada AWK gitu berarti ya. Ya ibaratnya bukan hanya peringatan tetapi ya memang sudah pernah ada hukuman. Oh sudah pernah ada hukuman. Berarti benar sudah pernah diberhentikan sementara dulu. Ya sebelum masa jabatan yang sekarang dulu pernah sekali. Oh dulu sekali pernah. Yang pertama beliau ini kan periode kedua. Oh ini periode keduanya AWK. Yang pertama sudah pernah diberhentikan sementara. Tapi kemudian ditempuh prosedur bahwa dia harus minta maaf di sidang paripurna dan seterusnya. Itu ada aturannya semua AWK pernah minta maaf di sidang paripurna. Sudah. Ya, jadi gimana prosesnya tuh? AWK minta maaf di hadapan semua anggota DPD ini gitu. Isi perutnya. Jadi sebenarnya tidak perlu saya sampaikan. Nggak perlu. Jadi yang jelas pernah minta maaf di sidang. Ya, jadi sebenarnya itu tidak. Saya walaupun saya tahu semua, tapi kan tidak perlu saya juga umbar semua gitu lah ya. Kemana-mana itu tidak. Kalau penyebabnya Pak Mangku, karena menurut Pak Suwardike tidak baik. Menurut Pak Suwardike kemarin katanya penyebabnya yang laporan MUI ini. Terus ada yang bilang penyebabnya karena kasus Buk-Buk, ada yang bilang kasus Nusa Penida gitu. Nah sebetulnya yang mana itu? Ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang peristiwa di Bandara Ngurah Rai itu berkaitan dengan bea cukai. Saya sarankan Erwin nonton dulu videonya. Oh berarti yang 49 menit itu. Itu video 49 menit. Iya. Tapi yang viral cuman beberapa menit aja ya. Ya nanti mungkin harus dicari itu videonya. Begitu juga teman-teman yang berkomentar. Saya kira itu perlu. Yang viral itu kan yang setahu saya itu ucapan AWK yang apa kamu, apa agama kamu, terus penutup nggak jelas. Itu kan poin-poinnya yang membuat viral seantero jagat Indonesia ini gitu. Berarti di luar itu ada lagi offside-nya WK.
di luar itu? Ya, nanti tonton aja dah. Ya lebih baik Oke. cermati. Berarti intinya itu yang Saya pikir perlu ya sebelum kita berkomentar mungkin perlu ya seandainya kita yang dibegitukan. Saya kira perlu seandainya juga kita yang di posisi ada pihak lain yang memaki-maki kita seperti itu, seperti apa kira-kira pikiran kita ya. Jadi tadi dikatakan juga oleh Erwin, ini viral ke seantero Indonesia. Ya, betul. Jadi dampaknya luas ya, dampaknya luas. Laporan yang masuk juga banyak, sebenarnya bukan cuma satu. Oke. Berarti di pusat tuh banyak sekali laporan mengenai itu ya. Banyak laporan. Jadi memang saya prihatin sekali terus terang. Saya sedih sebenarnya. Sedih, malu. Ya sebagai orang tua ya terus terang aja saya sedih berarti. Ya saya kurang berhasil mendidik anggota gitu berarti. Iya, bukan mendidik anggota. Ya saya nggak berani bilang mendidik. Oh ya, gitu. karena, Menasehati atau apa bahasanya? Ya apalah. Menegur itu. Ya saya pikir, apalagi saya duduk di badan kehormatan seperti itu kan, yang selalu menjadi objek kita gitu ya. Nah menurut Pak Suardika yang juga videonya viral kemarin Pak Mangku, Carlo memang penyebabnya laporan MUI itu. AWK kan melaksanakan tugasnya sebagai DPD ke sana, sehingga karena anggota DPD itu punya hak imunitas, jadi tidak bisa itu dijadikan ini offside, ini sudah ini blunder lah istilahnya kalau menurut saya menerjemahkan bahasanya Pak Suardika, blunder kebijakannya tidak benar lah gini gitu. Di dalam sidang-sidang kita pun itu sudah dibicarakan sebenarnya. Oh gitu. Ya. Oke. Tetapi ini kan masalah, saya katakan tadi ini masalah etik, bukan masalah hukum. Oke. Jadi kaitannya kalau masalah hukum ya mungkin bisa itu dipertimbangkan, tetapi kalau yang menyangkut etik, menyangkut syara gitu ya, yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan orang itu, saya kira perlu kita sikapi secara berbeda ya. Jadi tidak mesti ya itu masih bukan tidak pernah dibicarakan tentang imunitas itu ya. Kalau yang dibicarakan itu misalnya betul-betul berkaitan dengan tugas kita, fungsi kita, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dalam arti yang dimaksudnya yang diawasi adalah bagaimana undang-undang itu berlaku. Bukan semuanya diawasi, itu persoalan juga. Jadi pemahaman kita tentang tugas, fungsi, hak, wewenang sebagai anggota DPD yang notabene ini kan lembaga tinggi negara. Anggota DPD itu sekaligus juga adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. MPR ya. Jadi ini lembaga dulu undang-undang yang lama itu lembaga tertinggi negara. Ya, kalau sekarang lembaga tinggi negara sama kedudukannya antara MPR, DPR, DPD. Tapi tetap saja sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Tinggi, betul. Ya, jadi harus pelajari betul. Berarti menurut Pak Mangku itu gerakannya AWK yang banyak juga yang mengatakan oh ini semua urusan di gini kerjakan itu sebenarnya tidak benar juga berarti Pak Mangku ya. Oh, saya tidak berani bilang benar gitu. tidak benar ya. Masing-masing kita akan punya cara sendiri dan pemahaman kita tentang mungkin gaya cara politiknya AWK emang begitu mungkin. Pokok. Maka saya katakan tadi kembalilah kepada yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Kita harus bergerak di situ, ya, dengan penuh mentaati
apa yang diatur dalam tata tertib supaya tertib ini. Bagaimana kita melaksanakan tugas dan kewenangan itu dengan tertib, sesuai dengan etika, sesuai dengan koridor-koridor kesopanan, sesuai dengan ketentuan bahwa kita tidak boleh bertentangan atau menista satu kepercayaan orang lain. Tidak boleh. Itu ada patokannya. Bahwa kita harus selalu sesuai sumpah dan janji jabatan kita, sesuai dengan koridor yang ada, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, itu harus kita hargai betul. Itu. Dan ini kita kan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sudah dipagari sebenarnya. Apa yang dilarang dalam, apa yang tidak boleh dilakukan dalam kode etik itu ada A, B, C, D panjang. Sudah ada itu ada, di aturan BK. Ada. Nggak boleh ini gitu ya. Bukan aturannya BK yang membuat itu, DPD. Oh, memang itu keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bukan aturan khusus untuk badan kehormatan, bukan. Oh, gitu. Yang dilakukan dalam mengurus, berlaku untuk semua anggota DPD berarti. Iya. Berlaku itu untuk semua. Jadi tidak sembarangan asal maunya sendiri saja, nggak bisa. Dan ingat ya, DPD itu adalah salah satu lembaga legislatif. Kita bukan eksekutif, bukan penegak hukum. Maksud Pak Mangku, berarti Pak Mangku mengatakan AWK terkesan seperti eksekutif gitu maksudnya ya? Ya saya nggak tahu ya, kalian yang mengatakan itu, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kita harus sadar di mana posisi kita, sebagai apa kita, apa tugas pokok, hak, fungsi, wewenang kita. Itu harus jangan menurut saya ya, menurut saya, saya betul-betul jadikan patokan itu. Ya, jangan keluar dari sana. Karena kalau saya melihat itu Pak Mangku, opini-opini di media sosial itu, cuman AWK yang berani seperti ini, berani keras melawan orang luar yang ingin menjajah Bali gitulah bahasanya gini. Orang cuma AWK yang berani, yang lainnya diam, kebanyakan diam gitu. Ya, Erwin setuju nggak dengan itu? Dibalik. Ya dong, saya tanya sekarang Erwin cocok nggak dengan itu? Kalau saya melihat itu fenomenanya masyarakat memang mengidamkan sosok wakilnya yang memang vokal gitu Pak Mangku. Vokal. Cuman dalam konteks kalau AWK memang bicara seperti itu, saya tidak setuju. Tapi saya berharap anggota DPR, DPR RI, DPD itu vokalnya seperti AWK. Cuman dia kan vokal tapi nyerempet-nyerempet dan cenderung masuk jurang lah istilah bahasa gini ya gitulah. Kan celaka kalau masuk jurang. Nah itu. Cuman pembelaan AWK kan, loh saya nggak ada nyebut nama. Saya nggak ada nyebut penutup, itu kan bisa aja topi, bisa aja gitu. Berarti meskipun makanya nonton videonya, ya. Tidak cukup hanya dengar dari siapa, kan itu juga menyangkut gestur ya, apa namanya, bahasa tubuh, nada suara, itu kan itu namanya kontekstual. Lihat konteksnya, ya. Jadi jangan, kita hati-hati ya, hati-hati. Ya, saya cuman mohon hati-hati. Ya, siap. Bukan saya mengatakan itu salah, atau masing-masing punya cara ya. Saya bilang mungkin tujuannya baik. Tujuan AWK mungkin semua sepakat kan. Let's say mungkin. Biar katanya orang datang ke Bali itu biar ciri khas Bali gitu kan. Iya. Sampai sana Pak Mangku setuju? Ya, kembali kita harus ingat ya, ini Republik Indonesia. Kita sendiri setuju dengan keberagaman kan? Ya.
NKRI. NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Karena alangkah indahnya kalau bermacam-macam itu. Kalau menurut saya ya. Oh, menurut Pak Mangku, oke. Ya, jadi ini beda-beda ini. Jadi nggak harus ya. kalau orang baru di Bali masuk bandara di Bali nggak harus disambut dengan ciri khas Bali gitu, nggak harus gitu. Ya, kalau bisa kenapa tidak? Karena kita juga harus menghormati orang lain. Ya. Betul nggak? Betul. Kita harus hormat juga kepada orang lain. Ya. Siap. Jadi gini ya. Toleransi itu jangan sampai diartikan salah. Gimana kalau menurut Pak Mangku? Toleransi itu adalah bagaimana yang saling menghargai itu dulu. Supaya bisa saling menghargai harus saling memahami. Saya paham dulu orang, paham diri saya. Baru saya bisa saling menghargai. Kalau saya nggak paham dia, cuma paham diri saya, ya gimana saya mau menghargai orang? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kuat, yang besar itu harus melindungi yang kecil. Yang kecil harus menghormati yang besar. Ya dong. Karena kan sering kalau juga yang kecil pecicilan terus kan yang susah juga. Oh ini kok si AWK ini korban dari yang besar ini gitu. Ya, ini kita nasib jadi yang kecil gitu kan. Enggak juga kan. Enggak juga ya berarti ya. Karena tidak seperti itu. Itu semua sudah diatur dalam mekanisme yang namanya kalau di persidangan ya, tata cara beracara. Ada itu. Tidak sembarangan. Kita pakai toga loh. Ya. Kalau sidang etik itu jangan ya, keputusannya juga dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, bunyinya. Nah, kembali yang tadi tanggung Pak Mangku, jawab kita kepada Tuhan dalam mungkin memutuskan. kembali yang tadi di awal, kenapa Pak Mangku bisa yang membacakan ini? Itu giliran itu. Oh, bukan Pak Mangku yang minta? Waduh. Bukan juga pesanan, oh nanti Pak Mangku ya yang bacain gitu, bukan? Saya bukan orang mau cari popularitas. Ya, karena kan nggak ada nyalon lagi ya, nggak ada kepentingan lagi kan sekarang kan. Bukan soal itu. Kan dari dulu juga saya kapan sih cari popularitas? Tidak perlu bagi saya. Jadi kita pimpinan itu bergilir menyampaikan laporan. Jadi yang saya bacakan itu bukan keputusan. Ini supaya tahu juga. Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan di sidang paripurna. Oke. Semua alat kelengkapan membuat laporan dan dibacakan oleh pimpinannya. Pimpinan itu ada 4. Nah, ini sudah sah secara gini? Atau karena kan Pak Mangku bilang laporan? Ya sah, karena sebelumnya sudah diputuskan tanggal 1. Oh, sudah diputuskan sebelumnya Pak Mangku menyampaikan hasil putusan itu. Bukan gitu. hanya itu yang dilaporkan, yang lain juga kegiatan BK itu kan bukan cuma itu. Oh, oke. Tugas BK lagi yang lain itu menghitung kehadiran. Oh. Jadi semua anggota itu di video tuh kok sepi itu anggotanya Pak Mangku. Banyak yang bolos, sering bolosnya berarti anggotanya Pak Mangku. Bukan bolos, jadi semua ada tugas masing-masing. Karena tadi setiap anggota itu kan alat kelengkapannya beberapa alat kelengkapan. Misalnya dia di komite, dia juga di panitia perancang undang-undang, dia juga di Badan Akuntabilitas Publik. Rata-rata satu orang ada di 4 alat kelengkapan. Saya di komite 4 namanya, yang bidangnya APBN, pajak, yang begitu-begitu, pendapatan, itu saya bidangnya itu, komite 4. Tapi saya juga di Badan Urusan Legislasi Daerah. Jadi DPD itu mempunyai kewenangan untuk memantau dan menganalisis perda dan ranperda di daerahnya masing-masing untuk menyambungkan antara kepentingan daerah, legislasi daerah dengan legislasi yang dibuat oleh pusat. Untuk menjembatani itu kewenangan, salah satu kewenangan DPD. Saya duduk di situ.
Dan saya juga duduk di badan kehormatan. Kadang-kadang ini numpuk acaranya. Mana yang mau dihadiri? Apa di sini? Apa di? Belum lagi ada namanya pansus. Apalagi sekarang musim pemilu tahun menjelang masa berakhir kampanye kan, semua di lapangan. Saya juga ikut di panitia khusus penyempurnaan tata tertib yang baru, belum selesai. Oh, ada penyempurnaan lagi? Ya, itu karena perkembangan yang baru kan. Oke. Banyak organisasi baru di pemerintahan, ada undang-undang yang baru dan sebagainya. Kita harus menyesuaikan itu. Jadi terus-menerus disempurnakan tata tertib, kode etik, dan seterusnya. Karena lembaga DPD ini kan relatif lembaga baru. Mulai 2004. 2004 ya Pak? Iya, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Oke. Baru. Nah, dampak dari pemberhentian putusan ini terhadap pertanyaan publik nih Pak Mangku, terhadap peserta pemilunya AWK ini dalam di tanggal 14 Februari ini masih tetap masyarakat bisa memilih dia. Bisa. Tetap masyarakat bisa memilih. Misalkan nanti AWK terpilih dan masih bisa dilantik meskipun ada pemberhentian itu. Masih bisa dilantik? Bisa. Yang lalu kan udah ada contoh juga. Berarti tetap bisa ya? Bisa. Berarti kan sebetulnya kalau memang begitu pemberhentiannya cuma 2 minggu aja, berarti kan dan AWK dapat panggung karena kan dikejar. Nanti pelantikan baru kan bulan Oktober. Oh, Oktober ya. Tanggal 1 Oktober. Oke. Ada masanya lah gitu, masa jeda lah. Misalnya apa pengaruh? Dan kelihatan beliau senang tuh. Dan saya baca-baca opini di netizen juga, oh ini menguntungkan AWK nih gitu. Karena dapat panggung, dikejar media terus. Terus mendapat sorotan. Fanatisme masyarakat Bali makin meningkat gitu. Target 1 juta suara tercapai gitu katanya. Dan kemudian digoreng lah oleh pihak lain. Oh ini jangan-jangan sekongkolan nih Mangku Pasiko sama AWK. Ya terserah lah. Ya, kalau netizen opini kan kita tidak bisa kontrol ya. Sekarang ini kan bebas orang berpendapat bagaimana ya. Jadi ya itu katanya hak demokrasi, itu buah dari demokrasi ya bagus-bagus aja. Oke. Nah, kalau saya simak juga opini-opini di media sosial itu Pak Mangku. Ini AWK ini ada kasus hukumnya juga kan? Ini kan dilaporkan juga nih masalah ini ke kepolisian gitu. Nah, misalnya anggaplah itu diteruskan, berdampak terhadap gini, pelantik beliau misalnya terpilih, bisa dilantik atau gimana itu? Saya nggak berpendapat lah. Oh gitu ya, karena belum terjadi lah. Ya itu berandai-andai. Ya oke siap Pak Mangku. Ya. Nah kalau saya juga ngobrol-ngobrol sama mantan DPD Pak Mangku, misalnya Lola lah. Ya. Dia selalu bilang, DPD itu tidak punya kewenangan apa-apa. Mungkin sakti ini jadi politisi di Bali, asal duduk di DPD singkel ngidang dia gitu. Nah menurut Pak Mangku gimana itu Pak Mangku, statementnya Lola itu? Ya mungkin tanya lagi singkal ngidang udiang itu maksudnya apa? Pengaruhnya tidak punya pengaruh karena DPR RI kan punya kebijakan anggaran sehingga dia bisa memanggil menteri. Ini DPD bisa memanggil menteri gitu. Bisa mengundang. Oke. Ya kita mau manggil kayak manggil apa? Iya. Mengundang menteri itu DPD bisa. Bisa. Tapi kan tidak ada pengaruhnya terhadap anggaran itu. Ya kita kan bisa juga berkomunikasi dalam arti kebijakan ya. Seperti misalnya bagaimana sih dana transfer pusat ke daerah. Bagaimana sih kira-kira supaya adil? Bagaimana sih mengatur dana alokasi
umum dan dana alokasi khusus. Hmm. Bagaimana sih kebijakan perpajakan nasional misalnya jika dikaitkan dengan kepentingan daerah. Jadi ingat ya, DPD itu adalah representasi daerah di pusat. Itu salah satu fungsi. Kita mewakili kepentingan daerah. Daerah itu rakyatnya, pemerintahannya, semuanya. Karena ada kaitannya dengan pembentukan legislasi di pusat, undang-undang, kebijakan-kebijakan pusat. Itu kita bisa berkomunikasi. Kita bisa mempertanyakan kepada pemerintah. Itu memang tidak bisa kita mengatur anggaran seperti misalnya DPR RI. Seperti mereka. Seperti itu. Memang ada kewenangan misalnya kita tidak sampai kepada final penentuan undang-undang. Tapi DPD memberikan masukan. Kita ada namanya panitia perancang undang-undang di DPD itu. Lembaga inilah yang mengajukan menurut kita, terutama untuk kepentingan daerah nih. Di kepentingan daerah kita merasa perlu ada undang-undang ini, atau undang-undang yang lama sudah tidak efektif, jadi harus diperbarui, direvisi. Itulah tugas DPD untuk merumuskan ini, baik di tingkat komite, di badan-badan yang ada, alat-alat kelengkapan yang ada, disampaikan kepada PPUU namanya, Panitia Perancang Undang-Undang, untuk diteruskan ke DPR, bisa menjadi bahan untuk DPR menyusun misalnya prolegnas. Seperti itu. Jadi itulah sebenarnya fungsinya. Ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran. Kita juga bertugas untuk ikut memeriksa hasil pemeriksaan BPK. DPD juga ikut hasil memeriksa. Hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada DPR itu juga kepada DPD. Berarti bocoran-bocoran kasus itu DPD tahu juga ya? Jadi DPD juga berkewajiban untuk menganalisis itu. Nanti memberikan saran-saran, pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Itulah kewenangan DPD. Jadi bukan kewenangan DPD ikut-ikutan ngurusin yang. Berarti karena kan masyarakat Bali mengenal DPD itu harus seperti AWK gitu. Harus bawa bansos, enggak bisa, bukan itu. Kalau Pak Mangku, apa yang Pak Mangku perjuangkan sudah jadi DPD itu, kalau boleh tahu? Saya kebetulan kan di Badan Urusan Legislasi Daerah. Itu menyangkut perda, ranperda. Kan ada saja orang yang mempersoalkan perda-perda kita. Bagaimana saya memberikan penjelasan. Ini loh perda ini tujuannya ini. Begini. Ya sekarang juga misalnya kan ada undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, itu mengenai pajak pusat, pajak yang daerah. Lagi rame ini kan. Nah, seperti misalnya pajak hiburan. Ya, apakah daerah akan melaksanakan itu atau tidak? Itu amanat dari Undang-Undang HKPD namanya. Bahwa daerah, kabupaten dalam menentukan pajak daerah punya option namanya. Option boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Sekarang tergantung daerahnya. Tapi misalnya untuk pajak hiburan di Bali, aspirasi dari masyarakat janganlah dinaikin sampai 40%. Itu yang menentukan perda kok. Perda ya. Iya, memang amanat undang-undang. Undang-undang memberikan hak. Daerah menentukan. Iya, daerah yang menentukan. Tapi minimal angkanya 40 gitu. 10. Antara 10 sampai 40. Dulu kan, tapi yang di baru? Ya, jadi bagaimana biar PAD banyak ya tambahin aja gitu ya. Tapi kan pariwisata bisa mati. Ya, betul. Wah, jangan ke Bali mahal banget nih gitu ya. Itu spa itu bisa pajaknya 40%, siapa yang mau spa kan gitu kan.
Tuh, jadi antara lain ya kita ikut membantu urun rembuk bagaimana. Misalnya juga ada peraturan daerah yang kan harus mendapat verifikasi di pusat. Lama sekali. Nah, nanti kita bisa bantu. Kita yang menghubungi ikut mendukung itu, mendorong itu ke pusat. Berarti saya flashback lagi masalah pemberhentian itu Pak Mangku. Berarti dulu Pak Pasek Suardike jadi ketua BKDPD katanya tidak etis untuk memberhentikan tetap ini seorang anggota karena dia dipilih oleh rakyat. Jadi yang bisa menentukan dia dipecat atau diberhentikan adalah masyarakat atau dirinya sendiri kalau dia korupsi, kena kasus atau apa gitu. Ya. Gimana? Berarti beda-beda ini masing-masing ketua BKDPD Oh, nggak itu bisa, itu ada pedomannya. Ya, jadi ada peraturan itu tadi, ada tata tertib, ada tentang aturan tentang kode etik, ada kok di situ. Oh, oke. Bahwa badan kehormatan setelah memeriksa semua dengan seksama demi keadilan, demi kepastian hukum, demi kemanfaatan dan sebagainya, ada pasal-pasal di antara sanksinya itu. Kalau pelanggaran itu pelanggaran berat dianggap, ditentukan dulu pelanggarannya apa. Oh, pelanggaran berat, Ya, ringan atau sedang gitu kan? Ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat. Parameter ringan, sedang dan berat itu apa? Ada itu. Ada juga parameter. Ada. Jadi sudah tertulis itu semua ada. Berarti Nah, ada- itulah penyempurnaan tata tertib dan kode etik terus-menerus itu. Oh, karena penyempurnaan belum Ya, mungkin masa beliau ya belum mungkin saya belum tidak tahu disempurnakan gitu. mungkin, tapi ini kan terus-menerus. Jadi yang badan kehormatan kalau dia menyatakan itu pelanggaran berat setelah diperiksa semua, pelapor, pengadu istilahnya kalau di sana, pengadu, teradu, kalau yang dilaporkan namanya teradu, pengadu, saksi-saksi, bukti-bukti, dampaknya terhadap harkat martabat, kredibilitas. Ada yang berdampak lokal, ada yang berdampak nasional dan sebagainya. Semua diperhitungkan ini melalui sidang-sidang yang panjang dan melelahkan. Karena semua terjadi tanya jawab, perdebatan dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ya, setelah itu baru diputuskan, oh ini terjadi pelanggaran berat. Kalau terjadi pelanggaran berat berarti tidak mungkin dikasih teguran saja. Jadi tetap ada juga sanksinya. Bisa sanksinya sanksi berat, bisa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Kalau sementara ada jaraknya sekian bulan. Ya harus ditentukan. Nanti juga BK yang menentukan berapa lama. Terus apa yang harus dilakukan dia sementara itu. Ada juga itu ketentuannya ada semua. Berarti di putusan itu pemberhentiannya masa jabatan yang sebelumnya sampai akhir sampai Ya pemberhentian tetap ya mulai dari tanggal 1 kemarin. Ya tetap. hitungannya itu. Iya. Bukan pemberhentian tetap masa jabatan AWK masa periode ini sampai periode ini, bukan begitu. Tidak disebutin. Pokoknya untuk jelas untuk periode ini. Oh, untuk periode yang belum terpilih Belum, atau tidaknya kan itu. belum terpilih. Oke, Itu kan lain lagi. Kenapa Pak Mangku bisa nggak misalnya Pak Mangku waktu kemarin tanggal 2 kemarin Pak Mangku kan sudah baca ini ada pemberhentian AWK nih. Saya nggak mau baca ini gitu. Yang lain bisakah begitu? Atau memang harus saya baca gitu? Saya bilang itu kan giliran. Oh, giliran. Masa saya bilang saya nggak mau giliran ini, terus suruh siapa? Oke. Orang kita membacakan laporan kok. Ya. Karena ini digoreng Pak Mangku. Oh, iya, Bali tikam Bali gitu. Bali tikam Bali. Ya. Pak Mangku nggak merasa gini Pak Mangku, misalnya AWK kan suara tertinggi dulu. Nah, berarti kan pendukungnya banyak di Bali. Pak Mangku nggak takut dibenci sama pendukung-pendukungnya AWK itu gitu? Ya, saya kira orang harus diberi
pemahaman gitu ya. Ya. Pelan-pelan, mungkin Ya, juga ya. mereka belum nonton itu. Juga mungkin juga belum ngerti prosedur apa yang ada. Ya wajar aja. Ya. Saya Tapi Pak Mangku juga kan banyak pendukungnya. Adu pendukung. enggak juga, ini bukan soal Buktinya jadi gubernur dulu kan. bukan soal pendukung nggak pendukung, soal kebenaran, Gini. soal ketentuan peraturan yang ada. Ya tidak mungkin lah kita 19 orang itu dengan sengaja melanggar peraturan. Terlalu riskan lah. Untuk apa? Untuk apa coba? Oke. Nggak ada gunanya kok. Ya makanya kita harus berikan penjelasan pelan-pelan kalau mau diberi penjelasan. Ya, kalau nggak mau kan bagaimana, kan di luar kendali saya. Makanya saya undang Pak Mangku ke sini itu karena di media sosial tuh boys cak panas kanan kiri kajoklot gitu. Ya, Opininya. Makanya langsung yang ya. membacakan yang saya undang langsung gitu. Ya memang kita mesti juga dengar opini orang. Ya, Tapi kan kita juga yang penting kita yakin bahwa kita berjalan pada kebenaran dengan hati yang baik gitu. Saya juga tidak mungkin mencelakakan saudara saya sendiri kok. Dengan sengaja. Tidak mungkin. Karena di media sosial digiring Untuk apa? ke arah sara ini benturan politik adu domba Yang jadinya. membenturkan siapa? Politik. Siapa yang bikin Oh, akarnya. Asap apinya berarti. Iya, siapa yang bikin api? Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu Iya, berarti. yang bikin api siapa? Oke, Mari oke, kita oke. secara jujur mencari yang bikin api, siapa gitu. Ya, Itu dong kalau mau fair. Oke. Ya kita kan orang Bali, saya kira logikanya bekerja juga. Dan kita percaya kan, tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Semua sebab pasti menimbulkan akibat. Itu kan hukum karma. Oke. Kita orang Bali sangat percaya itu loh. Mari kita cari yang bikin api siapa. Ya. Ayo. Karena digiring ke ranah sara ini justru Ya, pemberhentian ya, ini. ya, Oh ini ulah kaum itu gitu. Yang pertama mengangkat masalah Sarah ini siapa? Ya. Kalau yang lihat dari analisa gini, Menurut Erwin siapa yang bikin api? ya kalau dari kronologinya kan kalau Pak Mangku bilang penyebabnya itu kan Iya. AWK yang ngepost videonya Nah, itu kan. itu. Jadi gimana? Tapi tadi AWK live loh. Ini perlu tahu ini. Tadi AWK live, beliau, saya masih aman. Nanti sebetulnya pilih lagi, saya tetap akan mengawal gitu. Ya, boleh aja, silakan aja. Menurut Pak Mangku aman AWK Pak Mangku. Ya kita lihat aja, saya nggak tahu. Tapi Pak Mangku nggak ada sentimen pribadi kan sama AWK kan? Ada. Sama AWK hubungannya baik. Aduh, sangat tanya dia dah. Nah setelah pemberhentian ini sempat telepon? Iya. Sempat? Iya. AWK merah sama Pak Mangku? Saya telepon beliau. Oh Pak Mangku yang Beliau telepon. WA saya telepon dia. Masih bagus bahasanya atau? Ya bagus. Oh gitu. Lah kenapa? Saya yakin beliau tahu juga berapa jauh saya selama ini bela dia. Oh sebelumnya Pak Mangku sempat bela AWK ya? Melindungi lah Saya istilahnya. katakan tadi sepanjang masih bisa dibela saya bela. Kemarin pun saya berusaha. Dalam konteks mengingatkan pun membela sebetulnya. Dalam persidangan pun saya berargumentasi. Oh, oke. Itu ada rekamannya semua. Kita sidang itu di. Saya lihat juga di media sosial sering foto bareng sama AWK Pak Mangku kan. Memang. Berarti nggak ada masalah hubungan Nggak ada pribadi? masalah. Loh, ini kan saudara saya semua. Iya, Gimana iya, sih? betul, Erwin juga saudara saya. Nyamo Bali. Gitu. Iya, apalagi saya orang tua gimana? Iya, betul. Saya juga nggak punya kepentingan apa-apa. Karena saya mau cari popularitas juga tidak. Mau nyari apa saya?
Justru saya tidak maju lagi biar kelompok orang muda bisa maju. Sebetulnya Pak Mangku masih bisa maju, Pak Mangku. Bisa dong. Bisa ya? Kenapa nggak bisa? Bahkan bisa terpilih pun sangat mungkin kan? Karena dengan Ya itu kita tidak tahu. dengan tapi artinya kalau saya mau investasi maju, sosial Pak Mangku dari dulu dia masih bisa maju. Cuman memang saya sengaja ingin tidak maju. memberikan ruang kepada anak muda. Iyalah. Silakan. Kalau Pak Mangku melihat karakter pemilih di Bali ini, apa pesan Pak Mangku terhadap pemilih masyarakat Bali lah dalam tahun politik ini gitu. Nah, sebagai senior, mantan gubernur, mantan DPD dan tokoh hebat lah di Bali itu. Pesan Pak Mangku terhadap pilih pemilih. dengan rasional, jangan emosional. Oke. Perhatikan track record. Wah, itu kan bahasa-bahasa normatif. Jangan ya memang itu. Oh, memang itu ya. Jangan terpesona oleh tampilan Luar. sekilas. Oh, gitu. Ya kalau bisa. Misalnya kalau fenomena di Bali kebulatan tekad gitu, gimana menurut Pak Mangku? Ya boleh aja, bukan cuma di Bali kebulatan tekad, di mana-mana. Di mana-mana itu terjadi Seluruh ya? Indonesia juga kebulatan tekad. Oh. Ya kan banyak itu di media kita lihat. Sah-sah saja kalau memang itu ya. Boleh-boleh aja namanya. Masing-masing politisi punya cara ya. Iya, namanya juga usaha. Karena politik itu saya masih ingat bahasanya dulu, seni tipu menipu. Kenapa kalau boleh tahu Pak Mangku, kenapa Pak Mangku membuat statement gitu dulu Pak Mangku? Ya. Politik itu seni tipu menipu. Ya itu kan. Itu emosi sesaat atau gimana itu dulu? Ada. Itu hasil renungan saya panjang. Itu kan di buku yang saya tulis, Percikan Perenungan dari Jaya Sabe. Oh, saya cuma dapat buku Jangan aja satu. Percikan itu ada lagi. Oh ada. Nanti saya minta lagi itu Pak Jilid Mangku. 1 ada, jilid 2 ada. Oh, itu hasil Jadi perenungannya. sementara saya jadi gubernur, banyak hal yang saya juga pikirkan, yang tidak semua bisa saya ucapkan. Kadang-kadang tidak cocok. Karena begini ya, saya sadar bahwa tidak semua yang benar itu baik. Tidak semua yang benar itu, misalnya Baik. secara hukum benar ya, Iya, cuman tapi tidak baik gitu belum ya. tentu baik diterima orang. Betul. Makanya ada kebijakan populis atau Ya tidak juga semua yang baik itu benar. benar. Oh, Yang bagus itu ya benar, ya baik. baik dan benar Baik berarti ya. dan benar. Itu yang bagus. Cuman kadang-kadang dalam politik kan tidak bisa begitu. Dalam pelaksanaan politik. Secara teoritis, secara filosofis memang harus begitu. Politik itu kan seperti satu mata uang yang dua sisi. Oke. Di satu sisi isinya filsafat, kebaikan dan sebagainya, semua di situ, kebajikan, semua ada di situ. Tapi di satu pihak dalam prakteknya yang Banyak. kita lihat, banyak sekali itu tadi. Ada Karena fenomena mungkin karakter pemilih atau tingkat pendidikan pemilih yang menyebabkan iya, itu betul. tuntutan masyarakat gitu ya. Banyak sekali yang menentukan. Nah disitulah seorang calon pemimpin harus betul-betul bisa membaca itu dengan baik, mengelola itu dengan baik. Ya supaya tadi baik dan benar, benar dan baik. Ini kebijakan ini benar, tapi bagaimana kalau dilaksanakan belum tentu baik. Ini baik, tapi dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan tidak dibenarkan. Ya jangan. Tidak mudah. Itu hal-hal yang seperti itu saya tulis. Saya buat tulisan-tulisan pendek. Selama jadi gubernur atau Ya, setelah? selama jadi gubernur. Oh, Saya tulis malam-malam. Sebelum kapan tidur dia, berarti Bang saya Boy ya? ingat di mana, di jalan, nunggu pesawat, nunggu apa, itu kebiasaan saya. Bawa kertas kecil, saya tulis. Nih, saya langsung punya unek-unek Iya, langsung saya tulis. Ya, saya tuang. kan bawa pulpen nih.
Ada oke, oke, kertas potong ya saya tulis, kita masukin kantong, nanti simpan itu. Oh, Lama-lama oleh staf ya diketik, dijadikan buku. buku, benar itu. Saya itulah saya buku. lihat buku jangan itu kan. Wih, emang Kacau balau baca kan, tidak sistematis. tapi filosofis banget itu. Nah, itu. Mengandung pesan-pesan yang begitu kuat itu ya. Ya nanti suatu saat kita bahas khusus buku Ya, jangan itu. siap, Ya kan. Ya, kalau sempat dan kalau masih ada yang mau dengar saya. Pastilah. Karena tidak semua juga orang suka dengar saya ngomong. Jadi ya Kalau tulis saya aja. melihat ada juga kalangan di Bali yang memang anti pastikel, anti mangku pastikel gitu. Pasti. Dalam hidup tidak bisa menghindari itu Pak Mangko ya. Tidak bisa. Itu wajar kok. Ya. Itu wajar. Sedangkan orang yang sudah kita rasanya sih berbuat baik aja, karena perkembangan situasi bisa jadi terus anti, bisa jadi. Oke. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa ya. Itu biasa. Udah terbiasa lah Pak Biasa Mangko dalam dengan hidup itu, ya. itu Jadi jangan itu terus dijadikan beban pikiran. Gitu. Saya udah berbuat baik, jadi dia harus baik pada saya. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Dan sebaliknya kita juga harus melupakan bukan kebaikan orang. Orang nakal jahat sama kita, ya lupakanlah segera. Jangan jadikan beban, jangan benci, dendam. Saya kan sering tulis itu, sering juga ucapkan, jangan menyimpan penyakit AIDS. Ada. Itu AIDS secara biologis kan berat itu. Iya. Ini juga AIDS yang menyangkut penyakit diri, amarah, iri, dendam, sombong. S1 lagi serakah. Ya. Jadi diri kita kalau kita simpan itu penyakit. Jadi lebih baik amarah ya jangan suka marah-marah lah, sabar sedikit. Tapi kalau dilihat kepemimpinan Pak Mangko juga pernah marah dulu waktu jadi gubernur kan? Oh iya, tapi kan saya katakan tadi ini kan perenungan. Oh iya. Hasil evaluasi terhadap diri sendiri dan melihat fenomena gini Pak Mangko ya. Semua manusia berubah. Betul. Kita tidak berubah pun merasa tidak berubah ya berubah sebenarnya. Saya setelah keluar dari sini berubah saya. Oke. Pasti berubah. Anda juga pasti berubah setelah kita bicara itu. Iya. Kalau nggak berubah ya terlalu patung namanya. Betul Pak. Manusia berubah, dunia berubah, semua berubah. Jadi jangan terus kita marah-marah. Ya marah itu ada kadang-kala diperlukan. Tapi jangan disimpan. Oh iya. Semua manusia ada rasa iri. Pasti. Teman saya itu kan dulu lebih bodoh dari saya kok sekarang jadi hebat dia. Dulu gini sekarang iri. Ini orang beli mobil baru, saya pusing itu. Orang ganti mobil, saya ganti kulit katanya. Orang naik pangkat, saya naik darah. Nah, itu iri. Manusia semua begitu. Kurangi itu. Jangan membanding-bandingkan. Ada solusinya. Itu. Kemudian dendam. Jangan ingat-ingat orang udah berbuat salah sama kita. Jangan dendam. Buang. Dendam itu bisa beranak pinak itu. Jadi kebencian, jadi kemarahan. Jangan. Berarti di masa sekarang ini Pak Mangko tidak ada dendam sama siapapun sekarang. Enggak ada. Meskipun dulu pernah kan waktu jadi gubernur itu. Saya di Aben pernah. Iya. Dikirimin apa itu? Tulisan isi darah itu kan. Ya macam-macam lah. Ya. Dari saya lupa itu siapa yang bikin, saya juga nggak tahu lagi dan tidak perlu saya ingat-ingat. Baik-baik aja. Rugi saya kalau nginget-inget itu. Janganlah, itu tidak baik. Sombong juga tidak boleh. Serakah apalagi. Jadi jangan itu penyakit AIDS itu. Ya. AIDS secara biologis dan secara yang kalau biologis semua juga tahu sudah. Iya. Tapi kalau AIDS yang saya maksudkan itu S-nya 2. Ini kan nanti menjelang pemilihan gubernur juga Pak Mangko. Menurut Pak Mangko Bali ini apakah akan terus satu warna atau apa ini gitu? Kok jadi panjang?
Ya nanti next kita mungkin ya Pak Mangko ya. Ya, Setelah ini ya. ya yang pesan saya Iya. boleh digoreng. Itu memang seneng gorengan tuh kan enak. Maksudnya dalam konteks pemberhentian ini boleh Ya, digoreng. mau Silakan digoreng, goreng. mau direbus, mau di apa ya, boleh. Mangko Pastiko sudah kebal lah dengan goreng-gorengan Bukan itu. kebal ya, itu hak masing-masing. Oke, Dan di oke, luar oke. kendali saya. Ya. Tapi tugas saya juga memenuhi undangan Anda hari ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa dipahami gitu. Bahwa ini tidak semata-mata, dan jangan, kalau boleh jangan digoreng-goreng. Ada yang bilang Bali menggigit Bali. Bali tikam Bali. gitu. Tikam Bali. Sebetulnya Nah, bukan begitu ya. tidak Karena dianggap Pak Mangko Pastiko orang Bali memberhentikan orang Bali gitu iya, kan. bukan saya yang memberhentikan itu, ada BKDPD kan. iya 19 orang Itu dan keputusan bersama. dan sidangnya panjang. Ya, Semua ya, diberi ya, kesempatan untuk menyampaikan, ada pembelaan, ada apa. Dan semua sudah dikaji sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oke, siap Pak Mangko. Dan sesuai juga dengan dampak yang ada. Kita juga membaca banyak sekali media-media se-Indonesia ini bereaksi. Karena video yang dulu tuh dampaknya santero kan, sekarang pemberhentian ini dampaknya juga luas juga kan. Iya, kemana-mana. Nah itu kan untuk meredam itu semua supaya selesai. Oke. Itu jadi Karena ya tadi mau- saya bilang, dari segi keadilan, dari segi kepastian hukum, dari segi kemanfaatan. Itu tujuan hukum, walaupun etik ini bukan hukum perdata, bukan hukum pidana, tapi juga yang paling penting adalah untuk menegakkan harkat martabat, marwah, kredibilitas, kepercayaan orang kepada institusi, kepada lembaga. Itu bukan keputusan Mangko Pastiko, nggak ada urusannya. Oke, siap. Itu yang perlu diluruskan Saya ya. membacakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan badan kehormatan. Nah, itu bukan cuma saya, yang lain-lain juga baca. Semua hampir semua wakil dan ketua saya baru keluar dari rumah sakit. Jadi beliau memaksakan diri untuk ikut sidang, untuk Oke. sakit beliau itu. Makanya waktu ke Bali tanggal 18 beliau tidak hadir karena opname. Oh. Itu harusnya diputuskan tanggal 18. Tapi saya minta ditunda sampai tanggal 1. AWK tanggal 18 itu udah tahu dia. Udah, dia sudah Berarti AWK pembelaan. udah tahu dari tanggal Dia 18 sudah itu. melakukan pembelaan waktu itu. Oh, gitu. Cuman keputusannya belum tahu. Berarti sebetulnya AWK sudah tahu dari tanggal 18 itu ya. Jadi beliau sudah melakukan pembelaan waktu itu dalam proses persidangan itu. Oke, siap. Gitu. Siap. Oke Pak Mangko, terima kasih. Kita sudah Jadi hampir udah 1 clear jam. ya. Mungkin ya semoga jadi pelajaran lah Bahan bagi semua pihak, semua politisi di Bali maupun di Indonesia juga. Semoga Bali tetap aman, Nah ini di pemilu damai, sejahtera, Mandara. dan maju. Oke, Maju, Bali. cara berpikirnya maju, ya, sadar akan adanya perubahan-perubahan Iya. ke depan. Ya, kita ingin Bali itu tadi maju, aman, damai, dan sejahtera. Ya, Bali Mandara itu ya. Pak Bali Mangko, ya. Mandara. Siap. Terima kasih Pak Mangko. Rahayu. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih Terima banyak kasih. Pak Mangko sudah bersedia hadir meskipun saya tahu kesibukannya padat juga nih sekarang ya. Iya, tadinya saya sih enggak. Tapi ya udahlah karena undangan dari Erwin. Podcast Jack Bali yang top di Bali. Sukses semua Pak Mangko ya. Oke, sukses semua kita akhiri Om Santi. Om Santi, 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 Om.